warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memulai pembelajaran hari ini, silakan salah satu siswa menyiapkan doa. Ketua kelasnya silakan. Kita mulai. Saya akan mengabsen kira-kira siapa yang tidak berangkat hari ini. Apakah ada yang dikirim surat hari ini? Andrea? Adani? Aizul? Ata? Tidak berangkat, kenapa? Azhar Sami? Nafas? Dana? Dava Laguna? Evandika? Sparky? Febri? Vika? Fikri? Fitro? Dalita? Ina Indra Bayu? Yorendi? Gunawan? Kenapa? Afif? Yuni? Maharga? Mau dirifai? Maulana Sidik? Muhammad Fatul Rahman? Purwanto Jati? Revan? Rizky Farel? Rosinki? Ubedillah? Yudi? Sumi? Berarti ada 2 siswa yang tidak berangkat hari ini tanpa keterangan ya? Sebelum memulai pembelajaran, silakan kalian berdiri semua dulu. Berdiri, cek kerapian. Kira-kira sudah rapi atau belum? Kalau sudah rapi, angkatkan jempol kemudian berdiri kembali. Yang sudah rapi, angkat jempol kemudian duduk. Ya berarti sudah rapi semuanya ya. Nah, kebetulan hari ini itu seragamnya seragam batik ya. Ada yang lengan panjang dan ada yang lengannya ya. Sebagai generasi muda, kalian itu harus memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi. Maka sebelum pembelajaran kita akan menyanyikan lagu nasional ya. Kita akan menyanyikan lagu Maju Daftar biar pembelajaran hari ini benar-benar bersemangat buat kalian. Akan saya lanjutkan. Nanti diikuti ya. Tangannya sambil ini boleh. Kita
lebih semangat lagi, ya. Kita akan melakukan ice breaking yaitu dengan tepuk semangat. Sudah bisa ya? Oke, satu kali saja kita bertepuk semangat supaya pembelajaran hari ini kita tambah semangat. Tepuk semangat. Karena mengawali pembelajaran itu harus dengan semangat. Supaya apa? Apa yang kita dapatkan itu bisa terserap dengan sempurna. Ya. Selanjutnya, ya sebelum pembelajaran saya mulai, ya tujuan pembelajaran hari ini yaitu adalah teks prosedur. Ya, kemarin kita sudah membahas mengenai teks prosedur. Ya, siapa yang akan menjelaskan teks prosedur itu apa sih? Oh ya, silakan. Teks prosedur atau persuasi prosedur adalah jenis teks yang menjelaskan tentang suatu cara persuasi dan memiliki tujuan untuk membuat suatu hal sesuai dengan format yang sebelumnya sudah ditentukan, sehingga teks tersebut akan mencapai tujuan atau membuat suatu hal yang lebih baik dari sebelumnya. Sip, betul ya. Teks prosedur itu di dalamnya terdapat sebuah langkah-langkah untuk melakukan sesuatu. Nah, supaya kita lebih tahu lagi, hari ini kita akan belajar mengenai struktur teks prosedur. Yang pertama yang bermanfaat untuk apa? Yang pertama adalah memberikan petunjuk kepada pembaca. Jelas ya, kemarin sudah saya jelaskan bahwa yang namanya teks prosedur otomatis itu memberikan petunjuk kepada pembaca. Yang kedua, membantu menjalankan fungsi tertentu dengan benar. Ya. Kemudian yang ketiga, memudahkan pencapaian hasil yang diharapkan. Dan yang keempat, itu memberikan pemahaman seseorang untuk melakukan sesuatu. Mari kita sudah belajar mengenai. Dan hari ini kita belajarnya itu mengenai ada salah satu video, silahkan kalian amati. Dari video tersebut itu adalah cara menyalakan komputer. Dalam video ini bagaimana sih cara menyalakan komputer? Ada yang menyimak tadi? Oh ya, Alifah silakan. Ada 4 cara menyalakan komputer. Yang pertama, pastikan semua komponen telah tersambung. Langkah kedua, pastikan keyboard dan monitor tersambung. Langkah ketiga, tekan tombol power pada OS. Dan langkah keempat, setelah proses booting akan keluar desktop. Itu merupakan cara menyalakan komputer. Bagus, sesuai dengan apa yang sudah saya tadi bayangkan. Kemudian ada ya, ada tidak yang mau menjelaskan apa itu sudah sesuai dengan langkah-langkah teks prosedur? Ada nggak? Oh ya, sudah. Karena contoh video tersebut sudah lengkap dan terperinci langkahnya. Ya. Jadi dari awal sampai akhir, dari kita menyalakan, kemudian menyambungkan kabel, kemudian yang terakhir menyalakan CPU-nya ya, itu sudah sesuai dengan tahapan-tahapan ataupun langkah-langkahnya. Dan kemudian silakan kalian berkelompok sesuai dengan kelompok yang sudah saya bagikan di grup WA. Ya, kalian kan sudah saya bagikan kelompok. Ya, ketika pembelajaran sebelumnya, silakan kalian berkelompok dengan kelompok yang sudah saya bagikan dengan
Sudah terjawab semuanya ya? Jadi saya berikan gambar kerja peserta didiknya. Silakan kalian berdiskusi dengan kelompok yang sudah dibagi. Berdiskusilah dengan aktif dan saling bekerja sama. Jadi jangan hanya satu anak saja yang mengerjakan, semuanya juga sama. Ya. Kemudian bersikaplah santun dan berdidik serta dapat saling membantu. Nanti ketika kalian diskusi nanti akan saya nilai nilai sikapnya bagaimana. Apakah kalian bersikap santun? Karena ketika dalam diskusi itu kadang ada anak yang kepengen pendapatnya itu dipakai. Nah, bagaimana cara berdiskusi yang baik dan benar itu seperti apa? Nanti bisa saya nilai. Kemudian waktu kita adalah nah, setelah itu silakan kalian membaca petunjuk kerjanya. Yang pertama itu bacalah teks prosedur dengan seksama di bawah ini. Kemudian tulislah hasil telaahmu dalam format analisis. Nah, karena dari ini itu kita akan belajar mengenai struktur teks prosedur yang ada 3. Yang pertama itu ada tujuan, kemudian langkah-langkah, kemudian yang ketiga adalah penjelasan ulang. Nah, saya jelaskan dulu mengenai tujuannya. Tujuan itu apa sih? Nah, tujuan itu adalah pengantar tentang topik yang akan dijelaskan dalam teks. Ya, biasanya itu berada di awal paragraf. Nih, tujuan dalam teks prosedur itu biasanya berada di awal. Dan biasanya itu berkaitan dengan judul teks prosedurnya. Contoh misalnya tadi, cara menyalakan komputer itu kan pasti bertujuan untuk menghidupkan mesin komputer. Begitu pula dengan nanti tugasnya sama. Nah, kemudian setelah tujuan itu ada langkah-langkah. Karena teks prosedur itu adalah isinya langkah dan tahapan, maka di sini itu ada langkah-langkah. Langkah-langkah itu apa? Langkah-langkah berupa perincian petunjuk yang disarankan kepada pembaca terkait dengan topik yang disebutkan. Ketika kita membaca teks prosedur, ya, itu di dalamnya ada tentang cara bagaimana kita menyelesaikan setelah permasalahan. Kemudian yang terakhir itu adalah penegasan ulang. Penegasan ulang itu berupa harapan ataupun manfaat apabila petunjuk-petunjuk ini dijalankan dengan baik. Dan biasanya yang namanya penegasan ulang itu berada di paragraf. Ya, bentuknya adalah simpulan. Ya, menegaskan. Kemudian yang akan kalian analisis kedua adalah kaidah kebahasaan. Yang pertama itu ada kata kerja perintah. Ya, jadi nanti kalian cari dalam teks prosedur yang termasuk dengan kalimat perintah itu yang mana saja. Nanti ditulis. Ya. Kemudian yang kedua, pernyataan persuasif. Itu adalah kalimat ucapan pada seseorang atau banyak orang. Kalau di dalamnya itu terdapat
selanjutnya itu ada konjungsi. Nah, konjungsi sudah diajarkan. Konjungsi merupakan kata hubung dan yang disebutkan di atas merupakan kata penghubung. Jadi menghubungkan kalimat satu dengan kalimat lain. Ya, contohnya Kak, ada kata apa yang menghubungkan kalimat satu dengan kalimat lain? Kata dan, atau, akan, padahal dan yang lainnya. Nanti kalian cari di situ. Kemudian yang terakhir itu ada deskripsi alat. Yang namanya teks prosedur itu kan biasanya ada alat yang digunakan. Kira-kira nanti kalian menemukan alat apa yang kalian analisis dalam teks prosedur tersebut. Kalau misalnya cara membuat mie instan, itu kan ada pancinya, ada apa ya? Air, kemudian ada air, kemudian ada kompornya, ada sendok, ada garpu. Nah, itu kan deskripsi alatnya. Jadi kalian akan menemukan apa di dalam teks prosedur tersebut. Silakan kalian baca terlebih dahulu, yaitu mengenai cara mengendarai mobil manual. Ya, setelah kalian mengerjakan, nanti ada sesi mempresentasikan hasil dari diskusi kalian. Ya, jadi nanti setelah kalian berdiskusi, kemudian ada hasilnya, kalian tinggal mempresentasikan. Kebetulan kan yang dikerjakan itu yang 3 itu teks strukturnya, kemudian yang 5 itu adalah deskripsinya. Nanti ini terbagi menjadi 6 kelompok ya. Ya, nanti ada kelompok yang presentasi, yang satunya menanggapi, ya, menanggapi, begitu ya. Jadi nanti yang kelompok 1 itu yang presentasi strukturnya, kemudian kelompok 2 menanggapi. Kelompok 3 presentasi mengenai kaidah kebahasaan, mengenai kata kerja sama pernyataan persuasi, kemudian kelompok 4 menanggapi, begitu seterusnya. Apakah masih ada pertanyaan? Ya. Silakan bisa mulai mengerjakan.
Ada omongannya apa sih, Bimo? Ya.
Sudah selesai semuanya? Karena tadi sudah saya bagi kelompok 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Untuk kelompok 1 nanti mempresentasikan, kemudian kelompok 2 menanggapi, kelompok 3 mempresentasikan, kelompok 4 menanggapi, begitu seterusnya. Kemudian nanti kita bisa lihat. Pertama yang mempresentasikan ke kelompok 1, ya, tujuannya apa disebutkan. Kedua kelompok 2 menanggapi. Jadi kan nanti ada jawaban, ada tanggapan, ada jawaban, ada tanggapan. Bisa dimulai ya? Untuk kelompok 1 dari yang pertama, ya, sekarang bacakan hasil diskusi kalian mengenai analisis teks prosedur yang berjudul apa ya tadi? Cara mengendarai mobil manual. Kebetulan ini sesuai dengan jurusan kalian ya. Karena kalian di jurusan teknik kendaraan ringan yang sehari-harinya itu prakteknya mengenai mobil ya. Silakan dari kelompok 1 siapa yang mau membacakan analisisnya? Ya, silakan sambil sendiri. Yang saya temukan mengendarai mobil dengan baik dengan kehati-hatian. Ya, jawabannya kira-kira betul tidak kelompok 2? Ya. Ya, ternyata jawaban kelompok 1 betul. Bahwasanya teks tersebut memang menjelaskan tata tadi Mas Ade, tata cara mengendarai mobil. Ya, kemudian analisis yang kedua, nilai apa yang ditemukan? Sesuai prosedur penanganan mengenai itu mobil terlebih dahulu. Pastikan pengendara akan seperti seperti lokasi dan tas dan seperti jangan saat jam 6 dimulai. apalagi
Risma Miguel. Selain itu ada juga potensi R untuk membuat mobil secara mundur. Jika ketahui posisi tiga jenis pedal yang ada di bawah kaki, pedal yang paling kiri yaitu kopling, tengah, dan kanan gas. Pastikan jangan sampai salah dalam yang ketiga. Maka ini tentang proses menyalakan mesin mobil manual. Pastikan berdiri dalam keadaan netral sebelum mulai berputar di kotak untuk starter mobil. Ketika semua elemen telah dikuasai, maka waktunya untuk mulai latihan. Mereka dengan belajar meninggalkan cara dan dengan kopi. Kemudian dilanjutkan dengan meninggalkan posisi gigi, mengatur posisi mobil dan meninggalkan gas dengan kopi saat tanjakan atau turunan. Pilihlah rumah pengalaman yang cukup kuat untuk mulai belajar mobil manual. Ini merupakan kesempatan bagi pengendara untuk membiasakan mobil manual. Jika sudah terbiasa dalam pengendara, kita pindah ke lokasi yang lebih nyaman, lebih jalan, kemudian sering. Kelompok 2 bagaimana tanggapannya? Ya. Karena isinya lengkap ya. Nah, kemudian yang ketiga kita dasar ulang coba. Yang sama ini dalam belajar mengemudi mobil dengan sangat tinggi, lalu mengadakan kendara berkenaan energi dan konsentrasi untuk menjadi mobil manual. Akan terasa lebih mudah jika pengendara merasa santai. Apakah betul jawaban dari kelompok 1? Betul dari jawaban kelompok 1 dengan kelompok 2 mengenai struktur teks prosedurnya. Ya, jadi tadi sudah ditanggapi oleh kelompok 2 yang menganalisis hasil analisisnya itu adalah kelompok 1. Kemudian presentasi yang kedua akan dilakukan kelompok 3 dan kelompok 4. Ya, kelompok 3 akan membacakan kaidah kebahasaan. Ya, guru minta tolong ya supaya suaranya jelas, yang keras ya. Oke, dari kelompok 3 yang mau menjelaskan kata kerja siapa? Ya, silakan Bibi membacakan hasil analisisnya. Kata dari baris dan pengumparan kata satu peneliti itu pakaian pengendara pada di lokasi dengan sampai kalau apakah sebenarnya dua orang dari Kira-kira jawabannya betul tidak? Kelompok 4. betul karena struktur yang berisi halaman, berisi kalimat perintah, kalimat yang memiliki tujuan untuk menyuruh orang lain agar melakukan sesuatu sesuai dengan yang dikehendaki. Di dalam kalimat perintah terdapat intonasi dan makna perintah atau arahan. Betul, berarti jawaban kelompok 3 mengenai kata kerja itu betul. Selanjutnya mengenai pernyataan persuasif. Hasil analisisnya apa?
Bu, Ya, apa? karena pernyataan persuasif adalah kalimat ajakan pada seseorang atau banyak orang, namun pada teks prosedur kalimat persuasif tidak hanya berisikan ajakan tetapi juga berisikan permintaan atau himbauan akan sesuatu. Ya. Jadi yang disampaikan kelompok 3 dan kelompok 4 sudah sempurna ya. Nah, kelompok 4 itu menyelesaikannya dengan pengertian. Otomatis apa yang disampaikan di kelompok 3 itu sesuai dengan berdasarkan dengan pernyataan-pernyataan yang ada. Kemudian yang terakhir itu adalah kelompok 5 dengan kelompok 6. Nah, kelompok 5 sudah siap? Yang mau menyampaikan siapa? Ya, Mas Febi. Yang pertama itu mengenai apa yang ditemukan dalam teks prosedur mengenai nama teknis. Coba. Atau teknis tersebut di atas adalah perpaduan di paragraf pertama itu relevan dan kopling langsung dibagian langkah 1 presenting bagian langkah 2 bagian langkah 3 netral serta di langkah 4. Kemudian bagaimana tanggapannya di kelompok ya? Betul Bu, karena kata teknis adalah kata yang hanya digunakan dalam bidang tertentu dan terkadang tidak berjalan dipahami oleh semua orang. Jadi yang ditemukan pada kelompok 5 itu ada kata teknis simple. Simple itu kan ada pengertiannya, ya tidak? Simple. Ya, apa? Ya, betul. Mudah dipahami. Kalau misalnya manual apa manual? Apa coba? Manual. Apa? Ya, kalau misalnya motor itu matic, tidak ada bunyinya. Manual. Kemudian fitur. Itu kalau fitur biasanya kalian itu yang di HP dan fitur itu apa? Nah, betul. Dikasih. Kemudian elemen ini, elemen yang ada dalam mobil. Elemen itu apa? Bagian. Kemudian ada gas. Gas biasanya dalam mobil itu fungsinya apa? Ya, gas untuk berjalan. Kemudian ada kopling. Kopling itu apa kopling? Kopling itu apa kopling? Hah? Kopling. Kopling biasanya untuk apa coba? Ya, untuk menjalankan bukan gigi kita ya, tapi gigi mesin. Kemudian klakson. Sebagai kode atau tanda ya, kemudian ada persneling. Persneling itu apa sih? Untuk menambah. Kemudian ada pedal. Menginjak. Kemudian menemukan lagi netral. Netral kalau dalam mesin sama dengan netralnya sebenarnya sama tidak? Kalau netral dalam mesin apa? Nol ya, tidak ada ini ya, nol ya. Sedangkan kalau netral dalam situasi diskusi berarti tidak memihak sebagian salah satu dari pihak baik dan buruk. Nah itu ya, jadi kata-kata teknis itu kata yang memiliki arti tersendiri. Kemudian tinggal konjungsi, coba apa yang ditemukan di teks prosedur tersebut. Konjungsi adalah dan atau seperti apa dan padahal. Ya. Dan atau seperti akan kemudian padahal. Kira-kira betul tidak? Ya. Betul Bu, karena konjungsi merupakan kata ganjal bukan jadi merupakan kata penghubung. Ya. Ya,
jadi penjelasannya sesuai dengan apa yang sudah saya jelaskan dan bagiannya itu banyak aja ya. Ini adalah kata kemudian ada deskripsi alat juga, deskripsi alat apa yang dibutuhkan ya. Deskripsi alat hanya bisa tubuh mobil manual. Mobil manual. Kemudian ya, tanggapannya Untuk mobil manual merupakan alat yang digunakan sebagai objek melakukan langkah-langkah dan tes prosedur. ya. Oke, berarti jawaban antara kelompok 5 dengan kelompok 6 itu sudah betul ya, karena hal-hal yang ditemukan itu sesuai dengan yang ada dalam teks prosedur. Saya kasih kalian waktu 5 menit untuk membetulkan kalau misalnya ada yang salah, silakan nanti dibetulkan lagi dan baru dibetulkan ke saya. Untuk kelengkapan saya kasih contoh menjelaskan ya, supaya jawaban tadi yang kurang sempurna disempurnakan ya, sehingga nanti ketika mengumpulkan sudah paham semuanya. Mungkin ada yang kurang di bagian yang penjelasan, silakan diulangi lagi. Kemudian ada yang kurang di bagian kata kerja, silakan dicari lagi. Nah, setelah itu tugasnya dikumpulkan. Jangan lupa nama anggota kelompoknya ditulis. Nah, jadi saya karena hari ini ada 2 siswa yang tidak berangkat, ya. Jadi masih ada 2 kelompok yang tidak ada bandingnya. Atau ini semuanya berarti 5 jadinya ya. Ya, tidak ada yang menang. Silakan.
Silakan. Langsung saja. Yang bahan kerja ketik, yang bahan ajarnya sama nanti untuk pembelajaran. Dan semuanya. Ini sudah kumpulan semuanya ya tadi ya. Ada kelompok, ada kumpulan. Oh, ada satu kelompoknya yang dari tadi kelompok berapa ya? Kelompok 5 ya? Untuk pembelajaran kali ini, ya, kita sudah belajar mengenai struktur prosedur, kemudian kita sudah belajar mengenai kaidah pembahasan, ya. Selanjutnya itu mengenai penganalisis dan evaluasi masalah hari ini. Kenapa? Oh, namanya proses. Jadi selanjutnya adalah menganalisis dan evaluasi masalah yang ada. Tadi kalian itu ya sudah dikasih sebuah permasalahan. Masalahnya itu apa? Suruh mencari struktur teks prosedur dan suruh mencari kaidah pembacaan teks prosedur. Ya, kemudian kalian sudah bisa memecahkannya. Masalah yang muncul semuanya sudah diselesaikan. Kemudian tadi ada yang masih kurang lengkap ya, sudah dilengkapi untuk dikumpulkan. Kemudian evaluasinya adalah yang pertama, kalian sudah diberi sebuah permasalahan tadi sudah terselesaikan. Kalian bisa mencari struktur teks dan kaidah pembacaan di teks cara mengendarai mobil manual. Kemudian yang ketiga, kalian sudah reaktif berdiskusi sehingga menghasilkan sebuah pernyataan ya. Kemudian yang saya akui juga itu ketika kalian sudah berani mau ya mempresentasikan hasil pekerjaan ya. Berarti ketika kalian menghasilkan sesuatu dalam diskusi, jadi diskusi yang kalian lakukan itu betul-betul sempurna ya, sesuai dengan apa yang sudah diharapkan. Karena apa? Semua kelompok ternyata mendapatkan hasil dan semua kelompok bisa menanggapi, terutama kelompok-kelompok yang bisa menanggapi. Tadi kan kalau bisa menanggapi materi yang saya sampaikan hari ini itu kan bisa tercapai semuanya. Contohnya tadi di kelompok 2 menanggapi mengenai strukturnya, kelompok 3 kelompok 4 ya menanggapi mengenai apa yang tadi, kata kerja sama pernyataan persuasif. Kemudian di kelompok 5 kelompok 6 menanggapi mengenai apa tadi? Kata teknis, kemudian ada konstruksi, kemudian ada deskripsi. Jadi semuanya itu sudah tercapai. Ya. Jadi ya, kira-kira masih ada yang bingung dengan pembelajaran hari ini? Tidak ya, sudah jelas semuanya ya. Apakah seluruhnya sudah bisa bekerja sama menghasilkan sesuatu ya mengenai teks laporan hasil observasi. Oke.
ketika jam pembelajaran kosong. Untuk pembelajaran hari ini kita sudah belajar struktur dari kaidah pembahasan teks prosedur. Nanti silakan bahan yang sudah saya berikan kalian untuk belajar di rumah. Kemudian tepuk tangan untuk kita semuanya. Kalian sudah mampu berdiskusi dengan pasti yang hebat. Kemudian kalian mampu memecahkan sebuah permasalahan dengan hebat. Ya, untuk belajar hari ini, kira-kira siapa yang mau menyimpulkan belajar hari ini siapa? Oh ya, apa? Coba. Apa? Kira-kira kesimpulannya yang kamu dapat dari pembelajaran hari ini? Kesimpulannya kita dari bagian di dalam teks prosedur sehingga ketika nanti kita membuat teks prosedur sudah bisa dan memahaminya. Nah, jadi ya terima kasih ya Pak. Ya, kesimpulannya tadi intinya kalau misalnya kita tahu strukturnya, ketika nanti membuat itu bisa dipahami ya, Mas Dafa ya. Ya Bu. Jadi kata Mas Dafa tadi mengatakan bahwasanya kalau kita sudah tahu, maka kita akan paham dan mudah untuk membuatnya. Karena apa? Di dalam teks prosedur ternyata kita belajar apa? Ketika sesuatu hal dilakukan tidak terperinci, ya, misalnya kalian membuat mie instan, ya, kok ternyata kalian tidak rinci, ya, kalian tidak membuka bungkusnya terlebih dahulu, malah kalian itu mendidihkan airnya. Artinya ketika airnya mendidih kan kalian cepat-cepat, ya, mie-nya dibuka. Tapi ketika kalian sesuai prosedur, pertama yang disiapkan mie-nya terlebih dahulu. Setelah mie-nya terlebih dahulu digunting antara mie-nya sama bumbunya itu dipisah. Kemudian kalian baru memanaskan air. Ya, kemudian setelah itu jangan sampai kalian itu tidak melengkapi alat-alat yang harus digunakan. Ya, mau membuat mie instan ternyata mangkoknya belum diambil, ya, alatnya belum diambil. Ya, ketika nanti mie-nya matang, nantinya kita baru mencari alatnya. Tapi belum sabar, ya, dari sekarang ketika kita mau melakukan sesuatu itu harus melengkapi alatnya dahulu, bahannya terlebih dahulu, baru kita memulai kegiatan tersebut. Nah, contoh kalian berangkat sekolah sudah bangunnya kesiangan, ternyata bajunya belum disetrika, belum disiapkan. Kemudian sepatunya ternyata masih basah, ya. Kemudian tasnya belum dipersiapkan, bukunya belum dijaga. Kira-kira ketika kalian sampai sekolah bagaimana? Ya, sudah pasti tenang. Bajunya kritik ya, maka belum disetrika. Kemudian ketika pembelajaran, bukunya harusnya dibawa tidak dibawa. PR yang sudah dikerjakan karena bukunya tidak dibawa, akhirnya belum mengerjakan PR. Ya, ketika pembelajaran, ya, buku paketnya tidak dibawa, akhirnya yang seharusnya langsung mengerjakan harus nunggu teman yang lain mengerjakan dulu, maka kita tidak. Jadi mulai hari ini karena kita sudah tahu manfaat dari teks prosedur, maka
sudah tahu bagian-bagiannya, sudah tahu kaidah kebahasaannya harus menggunakan apa saja. Nah, kalian nanti tinggal membuat teks tersebut, ya. Silakan nanti kalian bisa mencari referensi di rumah, ya. Kalian bisa mencari referensi, misalnya kalian membaca di Google, atau kalian mengingat-ingat apa saja pekerjaan yang kalian lakukan di rumah, ya. Contohnya, setiap hari itu saya membantu ibu itu ngapain, itu kan juga prosedur larangannya. Misalnya saya membantu ibu untuk mencuci di mesin cuci. Nah, mencuci di mesin cuci itu kan ada prosedurnya, tidak langsung kalian tumpahkan, ya, cuciannya kemudian masukkan ke dalam mesin, tidak. Tapi kan ada prosedurnya. Apa dulu yang harus dipecah, kemudian kira-kira airnya bagaimana, itu kan harus dipersiapkan. Begitu ya, bahannya. Oke, untuk pembelajaran hari ini saya akhiri cukup sampai di sini ya. Kemudian jangan lupa ya, untuk hari Rabu depan kalian mempersiapkan teks yang mau kalian tulis itu apa? Ya, nanti jadi di sekolahan tinggal menulis, oh ya saya mau menulis yang inilah. Jadi nanti sudah siap. Baik, silakan buku sama alat-alatnya dimasukkan ke dalam tas. Salah satu siswa menyiapkan untuk doa setelah ya seperti silakan kalian pulang dengan hati-hati. Ya, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.